Selamat pagi sobat, di video kali ini kita akan mengulas tentang cara menghitung HPP produk. Setelah kemarin kita sudah mencoba menghitung berapa sih sebetulnya upah tenaga kerja. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya kita teruskan, kita lanjutkan untuk menghitung HPP-nya. HPP produk sendiri merupakan total biaya yang dikeluarkan untuk produksi produk. Menghitung HPP ini tujuannya adalah agar kita mampu menentukan harga jual yang tepat. Ibaratnya tepat di sini ya dia ini kita pastinya dapat margin. Terus ketika kita lempar produk ke pasaran, dia mampu bersaing dengan produk sejenis di pasaran sana. Utamanya tentu untuk menghindari kerugian. Kenapa? Karena seringkali saya melihat produknya para pelaku usaha, terutama teman-teman UKM, itu menghitung HPP-nya masih belum tepat, sehingga ketika dihitung dengan benar, si produk yang hari ini mereka jual, itu bisa jadi sebetulnya rugi. Maka perlu kita untuk menghitung si HPP ini. Untuk menghitung HPP setidaknya ada 3 komponen utama. Yang pertama tentu HPP itu isinya adalah biaya bahan baku atau biaya yang digunakan untuk membeli, mengadakan bahan baku dan juga bahan pembantunya tentu saja. Terus yang kedua, biaya untuk membayar tenaga kerja langsung. Nah, ini yang kemarin kita hitung berapa sebetulnya upah yang harus kita bayar untuk si tenaga kerja. Kalau si pelaku usaha ini berkecimpung di produksi, maka si pelaku usaha ini juga harus dibayar upahnya. Rata-rata yang terjadi, para pelaku usaha ini tidak mengeluarkan upahnya. Sehingga ketika dia menghitung ulang HPP-nya, karena upahnya baru dimasukkan, ini menjadi nilai pengurang, atau artinya si HPP jadi lebih mahal, dan bisa juga ada beberapa kasus justru membuat si produk ini ketika dijual malah rugi. Kenapa? Karena memang dari awal upahnya tidak masuk. Jadi si pelaku usaha ini, pelaku UMKM ini produksi setiap hari, ya dia nggak dapat upah sebagai tenaga kerja langsung di sana. Padahal itu penting untuk dikeluarkan upahnya agar hitungan HPP-nya tepat dan harga jualnya pun juga masuk. Kita masih dapat untung di situ. Terus komponen ketiga itu ada biaya overhead pabrik atau proses produksinya. Biaya overhead ini adalah biaya yang tidak langsung berkait seperti bahan baku ataupun tenaga kerja, tetapi dia harus dikeluarkan. Kalau nggak ada itu, si produksi nggak bisa jalan nih. Contohnya seperti gas, seperti listrik, seperti air, atau perawatan untuk alat, atau juga ada sewa kalau itu sewa untuk tempat produksinya, atau sewa alat dan sebagainya. Nah, biaya-biaya ini memang tidak langsung berkait dengan bahan baku ataupun tenaga kerja, tetapi kalau tidak ada biaya ini, maka produksinya tidak bisa berjalan. Nah, kadang kesusahan kita adalah menghitung detail dari komponen-komponen yang ini. Ada gas, ada listrik, ada air. Nah, itu rata-rata kesulitan karena pelaku usaha ini produksinya tidak sekaligus dalam kapasitas besar, produksinya kecil-kecil seperti itu tetapi berulang kali. Nah, itu kadang kerepotan kalau harus menghitung biaya yang dikeluarkan untuk gas dalam satu kali produksi. Dan juga repotnya lagi, gas ini dan listrik biasanya nyampur. Air juga biasanya nyampur dengan kebutuhan rumah tangga. Di sini sebetulnya kita, para pelaku usaha, dituntut untuk jeli menghitung kebutuhan si komponen ini, gas, listrik, sama air. Kalau tips kami gitu ya, untuk menghitung ini, gas, listrik, air, baiknya ini dihitung dalam 1 bulan. Kira-kira dalam 1 bulan, kalau ini masih bercampur dengan rumah tangga ya, ini teman-teman sobat, kira-kira dalam 1 bulan gasnya itu habis berapa tabung, listriknya berapa tabung, airnya berapa rupiah. Nah, setelah kita dapat angkanya di 1 bulan, maka kira-kira
kebutuhan untuk bisnis atau untuk proses produksi ini dari gas, listrik, atau air itu mengambil persentase berapanya. Kan misalnya kalau kita di rumah, produksi di rumah sendiri gitu kan, gas kan campur untuk masak keluarga dan juga untuk produksi, listrik juga sama, air juga sama. Nah, kira-kira 1 bulan misalnya gas ini habis, anggap aja beli sekitar 4 tabung seharga 100.000 misalnya. Maka dari 4 tabung itu, dari 100.000 ini kira-kira berapa persen nih yang kita gunakan untuk bisnis? Listrik pun juga sama, air pun juga sama. Nah, di sini sekali lagi kita dituntut untuk jeli dalam menghitung. Kalau sudah dihitung, maka rumusnya untuk menghitung HPP, semua biaya bahan baku yang dikeluarkan untuk membuat produk dalam satu periodik boleh, atau dalam 1 bulan di total semuanya juga boleh. Kalau sobat kesulitan dalam 1 bulan, sobat bisa untuk sekali produksi juga nggak apa-apa. Misalnya sekali produksi nanti butuh bahan berapa, terus bisa menghasilkan produk berapa. Terus jangan lupa tenaga kerja langsungnya juga dikeluarkan atau dibayar. Kalau ini produksinya periodik, hanya misalnya sehari 4 jam, maka ya dia harus dibayar panjang itu tenaga kerja langsungnya. Terus biaya overhead juga sama. Kira-kira dalam produksi periodik 4 jam ini membutuhkan biaya overhead berapa. Ini dengan asumsi setelah kita ketemu hitung-hitungan 1 bulan, terus kita prosentase, terus kita konversi ke harian. Setelah ditotal semuanya, barulah dibagi dengan jumlah barang yang diproduksi. Maka nanti ketemu berapa HPP dari produk tersebut. Nah, ini saya contohkan. Misal nih, untuk sekali produksi atau 1 bulan produksi, anggap aja ini untuk 1 bulan produksi untuk misalnya produknya kita anggap produk peyek gitu ya. Nah, produk peyek ini 1 bulan produksi untuk beli bahan baku, mulai dari kacang, mulai dari tepung dan sebagainya, bahannya habis 5 juta. Terus untuk membayar tenaga kerja langsungnya yang membantu proses produksi dibayar di 2 juta. Biaya overhead setelah ditotal mulai dari air, listrik, dan gas dan sebagainya totalnya 3 juta. Nah, biaya ini kalau ditotal ini kan jadi 10 juta. Nah, 10 juta ini kebetulan untuk produksi dengan total 1000 unit. Maka HPP-nya bisa kita hitung. Jumlah dari biaya-biaya ini ketemu 10 juta, terus dibagi 1000 unit. Maka per unitnya, HPP-nya ketemu di angka 10.000. Nah, kalau kita sudah ketemu HPP 10.000, maka kita tinggal menentukan sekiranya harga jualnya berapa. Untuk menentukan harga jual pastinya bisa kita langsung kalikan, misalnya dari HPP ini kita kalikan 150%, boleh. Atau misalnya sobat ini produknya memang produknya bagus, saingannya nggak banyak, sobat bisa langsung mengalihkan dengan angka 200%, boleh. Atau yang paling tepat gimana Mas untuk menentukan harga jual? Sobat juga bisa lihat atau survei di pasar. Sebetulnya untuk produk yang sejenis dengan sobat, misalnya peyek, di pasar sana kira-kira harga jualnya di angka berapa. Nah, kita ambil harga yang dimana kita ini masih dapat untung. Terus produk kita ini juga tidak harus di atasnya barang atau produk yang sudah ada di pasaran. Syukur-syukur kita bisa main di bawahnya sedikit. Lebih murah, tetapi secara kualitas kita bisa menampilkan lebih bagus. Ada kemungkinannya konsumen bisa jadi milih produk kita dibandingkan pesaing. Nah, itu saja sobat bagaimana cara menghitung HPP produk. Semoga video ini bermanfaat. Bagi sobat yang belum klik tombol subscribe, silakan klik dulu tombol subscribe ada di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya agar sobat mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Saya Muhammad Syafi'i, kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.